Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muzaki dengan NPM 227064416064. Saya dari Prodi Informatika. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Septi Andriana Eskom MMSI selaku dosen pengampu TIK dan masyarakat. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Implementasi TIK dalam dunia bisnis atau e-commerce. Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah fungsi bisnis dan kehadiran internet telah mengubah ruang lingkup bisnis. Saat ini banyak bisnis yang dijalankan melalui sistem online yang dikenal dengan nama e-commerce, electronic commerce. Commerce merupakan contoh dari kemajuan teknologi informasi di mana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai atau cash, tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Implementasi TIK dalam dunia industri pakaian. Dalam hal ini, TIK memudahkan suatu perusahaan pakaian untuk mendesain dan memproduksi berbagai model pakaian. Untuk urusan desain, sebuah perusahaan bisa memanfaatkan aplikasi editor seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Dengan begitu, prosesnya akan jauh lebih cepat dan hasilnya menjadi lebih mudah dikoreksi. Untuk proses produksi juga bisa menggunakan mesin produksi otomatis yang nantinya akan disempurnakan oleh para penjahit dengan melakukan mekanisme yang baik. Sebuah pekerjaan akan lebih cepat rampung sesuai deadline. Dampak positif. Satu, melakukan transaksi jual beli ataupun melakukan berbagai jenis pembayaran mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air, hingga membayar cicilan barang mewah dapat dengan mudah menggunakan layanan jasa perbankan yaitu m-banking yang aktif 24 jam sehingga dapat digunakan kapan dan dimanapun. Dua, menurunkan biaya operasional atau operating costs. Dalam hal ini, para pelaku bisnis dapat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk semakin menurunkan biaya usaha atau memangkas biaya usaha. Perangkat lunak perusahaan dasar memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi fungsi back office seperti pencatatan, akuntansi, dan penggajian. Dampak negatif. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Dua, kerugian tidak terduga disebabkan oleh gangguan dan dilakukan dengan sengaja. Ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak benar. Kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Munculan informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut pada pihak-pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Nah, dampak dampak negatifnya saya tambahkan di sini. eh, Bukan sini kan dalam ini ada juga dampak negatif, yaitu penipuan atau juga bisa disebut orderan fiktif. Nah, berarti di sini yang tidak dirugikan itu sebenarnya dampak ini bisa dampak ke konsumen, dapat juga dampak ke e-commerce itu sendiri atau toko itu sendiri. Misalnya kalau orderan fiktif kan kita udah beli barang nih, ya kan?
udah beli barang banyak, terus e-commerce itu sudah memproduksi. Ternyata kita kita tipu gitu e-commerce itu tersebut gitu. Juga bisa. Jadi dampak negatif ini bisa di kedua sisi ya. Pertama dari sisi pembeli dan sisi eh, e-commerce tersebut yang penipu atau barang itu tidak sesuai pesanan. Nah, gara-gara ini lewat online, jadi susah untuk menentukan. Jadi ada pakaian yang kesempitan, yang tidak sesuai ukuran, yang datang ada yang berbeda dengan kita inginkan, begitu. Saya tambahkan. Selanjutnya, cara mengatasi dampak negatif. Tidak memberikan data atau identitas perusahaan kepada orang lain, menyediakan tenaga ahli untuk menjaga data perusahaan, tiga melakukan bimbingan teknis pada karyawan. Nah, dari dampak negatif itu, kita juga bisa menambahkan juga. Nah, kan yang penipu nih tadi nih, yang bagian penjual juga bisa nih kedua sisi melakukan verifikasi dua langkah seperti saat ini, yaitu kayak biar tidak ada penipuan lagi kayak email kita cantumin atau enggak. Sekarang udah banyak kayak di Tokopedia tuh udah mulai verifikasi dua langkah, Shopee Food dan sebagainya. Nah, karena yang dirugikan juga bisa dua pihak, pihak produsen sama pihak konsumen. Itu bisa dua-duanya bisa bisa ada dampak negatifnya itu. Bisa dirugikan pihak konsumen, bisa dirugikan pihak produsen. Jadi begitu bisa verifikasi dua data, verifikasi dua langkah namanya. Kalau tidak salah begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.